Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Rifki, saya ingin mempresentasikan untuk UAS genap manajemen merek dari jadi sebelumnya introducing dulu untuk produk Nestle Dinkau untuk susu formula anak. Di sini susu yang dipromosikan untuk perkembangan dan perlindungan eksplorasi belajar anak. Kemudian karakteristik brand kuat itu apa aja sih? Ini ada karakter fisik, personality, kultur, relationship, self-image, reflection. Nah, bagaimana kita mengetahui Dinkau ini brandnya udah kuat apa belum? Kita analisis dari beberapa karakteristik ini. 6 karakteristik ini. Yang pertama, karakteristik fisik. Karakter fisik ini kayak yang terlihat dari produk itu sendiri, seperti logo, warna, apalagi yang terlihat lah dari produk ini. Nah, Nestle Dinkau ini itu menggunakan warna kuning untuk membranding produk susu formula ini. Kemudian dengan logo Love ini menggambarkan bahwa kecintaan keluarga, ibu terhadap anak, anak terhadap ibu, seperti itu. Nah, ini sudah ada sejak di Indonesia sejak 1974. Itulah karakteristik fisik dari Nestle Dinkau. Kemudian dia juga punya jargon, aku dan kau suka Dinkau. Kemudian yang menjadi karakter fisik itu memang yang terkuat ini warna sih, warna kuning itu dari susu formula Dinkau ini sendiri. Yang kedua, personality. Personality ini menggambarkan kesan brand Dinkau ini di benak konsumen itu seperti apa gitu. Nah, kalau dari hasil tugas kemarin, observasi wawancara, itu kesan yang di benak konsumen itu bahwa susu Dinkau ini ya untuk kebutuhan kelengkapan nutrisi si buah hati gitu. Biar menjadi anak yang cerdas, kemudian tangkas, aktif. Karena kebutuhan nutrisi ini terlengkapi oleh susu Dinkau ini, dan sehingga proses atau langkah eksplorasi belajarnya itu dapat terlindungi seperti itu. Nah, ini sesuai dengan yang saya upload di link Google Drive. Ada beberapa artikel yang mendukung dari beberapa karakteristik ini. Terutama personality. Nah, untuk personality saya mengutip dari artikel, belum saya cantumkan kreditnya. Ini, apapun alasannya, dengan munculnya pesaing-pesaing baru Dinkau masih teratas karena berhasil menancapkan mereknya kuat-kuat di benak masyarakat. Nah, tertancapnya benak itu ya tadi, bahwa dia itu untuk melindungi proses belajar si kecil gitu. Jadi untuk itu mereka itu emang kebanyakan pengambilan keputusan ini. Himawan melihat Dinkau cukup memuaskan. Kepuasan pelanggan lebih pada perannya sebagai decider dan buyer, bukan usernya atau anak-anak. Jadi yang membuat keputusan ini mamanya, bukan anak-anaknya gitu. Dan mamanya itu udah tertancap bahwa ya ini memang susu yang terbaik buat anak saya gitu. Oke, selanjutnya kultur budaya. Nah, berdasarkan riset yang saya cari di website, itu memang tidak ada yang secara eksplisit membahas tentang kultur budaya dari Nestle Dinkau ini, karena ada satu sumber yang saya baca itu dari Nestle sendiri, nestle.com, pokoknya dari perusahaan Nestle, itu memang belum saya cantumin, itu memang dia secara bukan tertutup sih, tetapi tidak secara berkala membuka apa sih budaya yang ada dalam perusahaan ini gitu. Jadi mohon maaf tidak bisa menjelaskan terkait dengan budaya. Namun memang ada satu budaya yang dia terapkan, yakni mereka itu peduli banget kepada kesehatan, maksudnya pertumbuhan perkembangan anak dimanapun mereka berada gitu. Kemudian relationship. Yang keempat ini relationship,
mengutip juga dari artikel, salah satu edukasi yang dilakukan dengan memberikan ruang bayi sekaligus edukasi. Nah, ini kan jadi Denkau ini memberikan ruang edukasi, memberikan ruang bayi sekaligus edukasi bagi para orang tua. Bagi kedua tersebut menjadi kunci utama dari diadakannya acara Nestle Denkau. Nah, cara mereka membangun relationship biar sama pelanggannya itu dengan melakukan edukasi, dengan memberikan ruang lah untuk edukasi kepada para orang tua agar tercipta jalinan antara si mama tadi, konsumen, dengan Denkau. Maksudnya dalam arti secara tidak langsung gitu. Dan selanjutnya self-image, itu bagaimana pelanggan melihat dirinya setelah menggunakan brand. Apakah mereka merasa lebih pintar, sehat, bahagia, inovatif. Nah, dari brand Denkau ini sendiri, itu kan dia itu tidak berfokus pada keuntungan sesuai dengan apa yang link di Google Drive di artikel tersebut, itu dia tidak mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi juga peduli dengan isu-isu lingkungan dan sosial. Lebih kurang seperti merek sepatu itu loh, sepatu Nike ya, itu lebih kurang seperti itu. Karena itu mengapa self image-nya di benak pelanggan itu udah melekat sendiri tanpa mendengarkan iklan atau apapun itu. Kemudian reflection. Reflection ini bagaimana brand melihat pelanggan dan merefleksikannya dalam semua kegiatan pemasarannya. Kembali lagi kepada satu kutipan tadi bahwa dia itu peduli dengan isu-isu lingkungan dan sosial. Makanya dia memposisikan pelanggan ini, merefleksikannya bukan sebagai pelanggan, tetapi sebagai teman-teman untuk kita sama-sama berkembang, kita sama-sama bertumbuh gitu. Jadi untuk cara dia memasarkannya pun itu tidak secara komersil, bukan komersil, tidak secara gitulah pokoknya. Oke, iya, thanks for watching. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.